Kita ke informasi lain, Saudara. Produksi minyak dan gas Indonesia terus menyusut. Tidak hanya dibutuhkan kontrak kerjasama yang menarik, pembangunan infrastruktur eksplorasi migas pun perlu ditingkatkan guna menggait investor. Mempertebal ketahanan energi bukan lagi sebuah opsi. Neraca perdagangan minyak dan gas Indonesia masih tercatat defisit. Belum lagi produksi migas terus menyusut. Ditarik sejak 2016, produksi minyak turun 13,75% menjadi 716,7 ribu barel minyak per hari per Agustus 2020. Sementara itu produksi gas bumi tercatat lebih rendah hampir 15% dibandingkan dengan produksi kala tahun 2016. Selain mengembangkan bauran energi dalam jangka panjang, pemerintah akan melakukan kegiatan eksplorasi lebih masif. Ini terdapat 4 buah proyek yang dimonitor secara intensif untuk penyelesaiannya, termasuk 4 diantaranya dikategorikan sebagai proyek strategis nasional, yaitu lapangan Jabatan Tiung Biru, proyek Indonesia Deepwater Development, kemudian Tangguh Train 3, dan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Total investasi untuk keseluruhan 42 proyek tersebut adalah kurang lebih sebesar 43 miliar US dollar. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Aspermigas, melihat potensi eksplorasi migas masih terbuka lebar. Ada lebih dari 70 basin di Indonesia yang belum dieksplorasi. Meski demikian, perlu kontrak kerjasama yang menarik, mengingat investor kian selektif. Timur karena infrastruktur yang masih kurang, ya, dan offshore karena itu di tengah laut, ya biayanya memang makin tinggi, ya. Dan plus industri migas ini memang industri yang beresiko tinggi, ya. Biaya makin tinggi, resikonya juga tinggi. Nah itu makanya makin sulit untuk kita menggait investor untuk masuk ke Indonesia bila tidak ada penawaran-penawaran dari pemerintah yang lebih menarik lagi. Jika tidak ditemukan cadangan minyak baru, Kementerian ESDM mencatat umur cadangan minyak bumi hanya mampu bertahan 9 tahun, yakni sebesar 3,77 miliar barel. Umur cadangan gas bumi lebih lama, yakni 22 tahun, sebesar lebih dari 77 triliun kaki kubik. Tim Liputan, Kompas TV.